Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pejuang P3K. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, share, like, dan komen ya. Langsung saja kita simak videonya. 1. Treatment atau perlakuan dalam pelaksanaan pembelajaran pengayaan dapat dilakukan melalui beberapa metode antara lain yaitu dalam bentuk belajar mandiri dan belajar kelompok. Salah satu bentuk belajar mandiri maupun kolaborasi dari program remedial dan pengayaan adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. B. Tugas proyek dan penelitian ilmiah. C. Tugas sebaya dan penelitian ilmiah. D. Tugas sebaya dan pemadatan kurikulum. E. Tutor sebaya dan pengembangan latihan. Jawabannya adalah A. Tugas proyek dan pemadatan kurikulum. Pembahasan. A. Belajar kelompok, yaitu sekelompok peserta didik yang memiliki minat tertentu diberikan pembelajaran bersama di dalam maupun di luar jam pelajaran. Bentuk proyek dan penelitian ilmiah. B. Belajar mandiri, yaitu secara mandiri peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati. C. Pemadatan kurikulum adalah pemberian pembelajaran hanya untuk kompetensi atau materi yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian, tersedia waktu bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi atau materi baru atau bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun kapabilitas masing-masing. 2. Program remedial dapat dilaksanakan melalui bimbingan secara perorangan bila ada beberapa peserta didik yang mengalami kesulitan yang berbeda-beda sehingga memerlukan bimbingan secara individual. Bimbingan yang diberikan disesuaikan dengan tingkat A. Kelemahan yang dialami oleh peserta didik. B. Keberhasilan yang dialami oleh peserta didik. C. Keterbatasan yang dialami oleh peserta didik. D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. E. Kesalahan. Jawabannya adalah D. Kesulitan yang dialami oleh peserta didik. Pembahasan. Pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Dalam hal pembelajaran klasikal, peserta didik mengalami kesulitan, perlu dipilih alternatif tindak lanjut berupa pemberian bimbingan secara individual. Pemberian bimbingan perorangan merupakan implikasi peran pendidik sebagai tutor. Sistem tutorial dilaksanakan bila mana terdapat satu atau beberapa peserta didik yang belum berhasil mencapai ketuntasan. 3. Manakah cara paling efektif dan bermakna dalam mengkomunikasikan hasil penilaian harian atau capaian sementara kepada siswa dan orang tua? A. Menggunakan angka dan peringkat sementara siswa dalam kelas. B. Menggunakan angka-angka tanpa disertai peringkat. C. Dalam bentuk kategori A. Sangat baik. B. Baik. C. Kurang. D. Kurang sekali. D. Dalam bentuk angka, KKM yang dicapai pada mata pelajaran dan kelulusannya. E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dan belum dicapai. Jawabannya adalah E. Dalam bentuk deskripsi tentang KKM yang sudah dan belum dicapai. Pembahasan. Karena dalam penilaian harian, maka cara yang paling efektif adalah dengan mendeskripsikan tentang KKM mana yang sudah dicapai dan belum dicapai, sehingga memudahkan siswa didik dalam proses pembelajaran. 4. Hari ini diadakan penilaian pelajaran biologi oleh Pak Bobi. Jumlah nomor soal adalah 10. Siswa diminta untuk mengerjakan 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan. Siswa bebas memilih 7 nomor soal dari 10 soal yang diberikan Pak Bobi. Yang dilakukan Pak Bobi tidak sesuai dengan prinsip penilaian. A. Adil. B. Objektif. C. Menyeluruh. D. Sistematis. E. Beracuan kriteria. Jawabannya adalah A. Adil. Pembahasan. Dalam kasus di atas telah terjadi keadilan dalam pengerjaan siswa. Karena tidak adanya subjek, maka pilihan yang tepat adalah adil. Adil berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, dan lain-lain. 5.
Pagi ini penyerahan rapot untuk siswa SMA Mekarsari. Bu Neni adalah guru di SMA tersebut. Saat sehabis pembagian rapot, tiba-tiba Bu Neni didatangi oleh orang tua murid sambil marah-marah dan menggerutu karena nilai anaknya jelek. Padahal menurutnya anaknya adalah siswa yang pintar. Bu Neni kemudian menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan nilainya dari nilai harian, PTS, dan PAS serta nilai sikap siswa dengan buku catatan penilaian yang lengkap. Dan akhirnya orang tua siswa tersebut dapat mengerti bahwa nilai anaknya memang sesuai dengan fakta. Dengan demikian, Bu Neni telah melaksanakan prinsip penilaian A. Adil, B. Objektif, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabannya adalah E. Akuntabel. Pembahasan. Pada kasus soal di atas, Bu Neni menjelaskan teknik prosedur dan hasil pengolahan yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, yang berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya. 6. Dalam setiap kali penilaian, Pak Joko selalu membuat rubrik penilaian yang berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang akan dinilai. Hal ini sesuai dengan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Beracuan kriteria, C. Menyeluruh, D. Sistematis, E. Akuntabel. Jawabannya adalah B. Beracuan kriteria. Pembahasan. Penilaian berisi kriteria penilaian yang mencerminkan kompetensi yang dinilai merupakan prinsip penilaian beracuan kriteria, yang berarti penilaian berdasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan. 7. Pada awal semester, Pak Budi sebagai guru biologi selalu menjelaskan penilaian yang akan dilaksanakan selama 1 semester dan penentuan nilai akhir biologi yang akan dijadikan dasar untuk pemberian nilai raport. Hal ini artinya, Pak Budi telah menerapkan prinsip penilaian A. Sistematis, B. Terbuka, C. Terpadu, D. Menyeluruh, E. Akuntabel. Jawabannya adalah B. Terbuka. Pembahasan. Pak Budi menjelaskan semua jenis teknik prosedur pengolahan penilaian sampai penentuan akhir merupakan prinsip penilaian terbuka, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. 8. Seorang siswa didik memprotes skor yang diperoleh pada soal nomor 4 dalam ulangan yang telah dilaksanakan. Menurut siswa tersebut seharusnya mendapat skor 5, akan tetapi guru memberikan skor 3. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal tersebut dengan menjelaskan kriteria penskoran yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Peserta didik pun mengerti dan menerima skor tersebut. Prinsip penilaian yang diterapkan guru adalah A. Terbuka, B. Akuntabel, C. Objektif, D. Menyeluruh, E. Adil. Jawabannya adalah B. Akuntabel. Pembahasan. Guru tersebut menjelaskan pembobotan nilai pada soal dengan menjelaskan kriteria penskoran, yang merupakan prinsip penilaian akuntabel, di mana dapat dipertanggungjawabkan aspek prosedur, kriteria, sampai pengambilan keputusan. 9. Seorang guru mengajar pada 2 kelas di sekolahnya. Di kelas pertama terdapat 8 peserta didik yang gagal mencapai KKM, sementara di kelas kedua ada 12 yang gagal mencapai KKM. Langkah yang harus dilakukan guru adalah A. Melakukan pengayaan terhadap 8 orang siswa, B. Melakukan remedial kepada 12 orang siswa, C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas, D. Melakukan pengayaan kepada kedua peserta didik yang gagal di kedua kelas tersebut, E. Mengulang seluruh materi kepada peserta didik gagal pada kedua kelas. Jawabannya adalah C. Melakukan remedial kepada peserta didik yang gagal di kedua kelas. Pembahasan. Pengayaan baiknya ditujukan untuk yang berhasil dan remedial ditujukan untuk yang gagal, dan remedial harus dilakukan pada kedua kelas tersebut. 10. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, E. Kecakapan hidup. Jawabannya adalah E. Kecakapan hidup. Pembahasan.
Kecakapan hidup atau life skills adalah kemampuan dan pengetahuan seorang untuk berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasi dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. 11. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Afektif, B. Kognitif, C. Psikomotorik, D. Emotif, E. Sensitif. Jawabannya adalah A. Afektif. Pembahasan. Ranah afeksi adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. 12. Kriteria atau acuan dan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulusan atau SKL, B. Standar kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jawabannya adalah E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Pembahasan. Salah satu prinsip penilaian pada kurikulum berbasis kompetensi adalah menggunakan acuan kriteria, yakni menggunakan kriteria tertentu dalam menentukan kelulusan peserta didik. Kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik mencapai ketuntasan dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. 13. Dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong peserta didik untuk membuat keputusan sendiri, B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan, C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya, E. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Pembahasan. Agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap 1. Mendorong peserta didik membuat keputusan sendiri, 2. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan, 3. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya, 4. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. 14. Yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi keahlian. Jawabannya adalah E. Kompetensi keahlian. Pembahasan. Kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru profesional: 1. Kompetensi profesional, 2. Kompetensi pedagogik, 3. Kompetensi sosial, 4. Kompetensi kepribadian. 15. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Jawabannya adalah E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Pembahasan. Berikut merupakan prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. 1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik, 2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, 3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis, 4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, 5. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, E. Guru dan dosen. Jawabannya adalah A. Standar penilaian pendidikan. Pembahasan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. 17. Sebagai sarana untuk mendukung
pengembangan profesi, pemerintah memberikan guru hak cuti studi dengan masa cuti A. 3 bulan, B. 6 bulan, C. 1 tahun, D. 2 tahun, E. 4 tahun. Jawabannya adalah B. 6 bulan. Pembahasan. Guru dapat memperoleh cuti studi yang bertujuan untuk pengembangan keprofesian paling lama 6 bulan dengan memperoleh hak gaji penuh. 18. Adi Vidyalaya adalah program pendidikan yang setara dengan A. SD, B. SMP, C. SMA, D. Perguruan tinggi, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. SD. Pembahasan. Adi Vidyalaya adalah program pendidikan yang sederajat dengan SD, MI, paket A atau Diniyah Dasar. 19. Lembaga mandiri yang dibentuk untuk berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan adalah A. Dewan Pendidikan, B. KKG, C. Komite Sekolah, D. OSIS, E. Tidak ada jawaban benar. Jawabannya adalah C. Komite Sekolah. Pembahasan. Komite sekolah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. 20. Lulusan sekolah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional memiliki indikator makro A. 5, B. 8, C. 9, D. 11, E. 15. Jawabannya adalah C. 9. Pembahasan. Lulusan sekolah atau madrasah yang berkualitas menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional akan memiliki 9 indikator makro, yaitu beriman, bertakwa, berilmu, bertanggung jawab, sehat, cakap, kreatif, mandiri, dan demokratis. 21. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan hal-hal berikut kecuali A. Peningkatan akhlak mulia, B. Peningkatan kualitas tempat belajar, C. Dinamika perkembangan global, D. Peningkatan potensi peserta didik, E. Tuntutan dunia kerja. Jawabannya adalah B. Peningkatan kualitas tempat belajar. Pembahasan. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memerhatikan peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, peningkatan potensi dan kecerdasan, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, dinamika perkembangan global, persatuan nasional, dan nilai-nilai kebangsaan. 22. Besar biaya satuan bantuan operasional sekolah yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Dalam hal ini, ketentuan biaya yang diterima untuk sekolah dasar adalah A. 710.000 per siswa per tahun, B. 580.000 per siswa per tahun, C. 670.000 per siswa per tahun, D. 650.000 per siswa per tahun, E. 740.000 per siswa per tahun. Jawabannya adalah B. 580.000 per siswa per tahun. Pembahasan. Ketentuan besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah adalah 1. SD atau SDLB 580.000 per siswa per tahun, 2. SMP atau SMPLB atau SMPT atau SATAP 710.000 per siswa per tahun. 23. Agar peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR haruslah A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Berwarna-warni, D. Semaksimal mungkin, E. Berwarna cerah. Jawabannya adalah D. Semaksimal mungkin. Pembahasan. Proses belajar SR atau stimulus respon adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus respons sebanyak-banyaknya, maka dalam proses belajar haruslah semaksimal mungkin. 24.
Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain: A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. E. Memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik. Jawabannya adalah C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Pembahasan. Strategi pembelajaran berbasis multiple intelligences merupakan suatu upaya mengoptimalkan berbagai intelijensi yang dimiliki setiap siswa dan memacu kecerdasan yang dominan pada diri siswa seoptimal mungkin dengan memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. 25. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah ataupun pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan sebuah soal. Dalam perihal ini, guru menerapkan teori belajar: A. Classical conditioning. B. Connectionism. C. Behaviorism. D. Operant conditioning. E. Problem solving. Jawabannya adalah B. Connectionism. Pembahasan. Teori connectionism adalah salah satu teori belajar yang berasal dari aliran behaviorisme. Behaviorisme sendiri adalah salah satu aliran dalam psikologi yang pada dasarnya menaruh perhatian pada berbagai aspek perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semangat berjuang P3K!